ini fakta sadis, tapi gue ngomongin kenyataan. Lo tau gak sih, ternyata di zaman sekarang, buat laku, produk bagus doang, kagak cukup. Sedangkan masih banyak banget seller yang fokusnya adalah pengen bikin produk yang terbaik. Karena mereka berpikir kalau terbaik, kalau bagus itu pasti bakal laku, pasti bakal untung gede. Padahal bagus belum tentu laku. Terus kalau jelek bakal laku? Ya enggak juga. Tapi ada hal-hal lain yang harus kalian ngerti kalau barang kalian mau laku atau mau laris keras di e-commerce. Nah, apa aja sih itu? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kenapa gue bilang bagus doang nggak cukup, bagus doang nggak menjanjikan lo buat laku? Karena yang bikin produk tuh sekarang banyak banget. Yang bikin produk banyak banget, produk bagus di luaran banyak banget. Dan yang paling poin terakhir juga nih, ini yang kadang orang nggak sadar. Bagus versi kita, belum tentu bagus versi pembeli atau bagus versi market. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, sadar nggak sih banyak banget seller yang kalau misalnya mikir itu bikin produk buat dirinya sendiri. Ini juga gue sering ngalamin kok. Fair ngomong lah, siapa sih yang enggak gitu kan. Jadi kayak contoh gini, gue pengen bikin barang nih gitu ya. Gue sering nih ketemu sama seller dan bahkan gini, kreator yang mempromosikan produk gitu ya. Gue punya kenalan baik. Akunnya besar, reach-nya gede, gitu ya. Nah, barang yang dia pakai itu udah barang-barang yang harganya jutaan. Cewek nih, ya kan kalau akun udah gede, punya bisnis oke, pakainya pasti udah barang-barang mahal dong. Meskipun dalam tanda kutip dulunya susah, ya. Nah, dia berpikir yang gue mau promosikan adalah barang-barang bagus yang gue pakai. Nah, kenapa gue bilang ini salah? Karena dia lupa audiens dia itu siapa. Ternyata audiens dia itu adalah dalam tanda kutip ibu-ibu yang dari kalangan middle low. Suruh beli barang yang dia pakai yang satu barangnya 1-2 jutaan nggak masuk. Gitu. Tapi pengen belinya barangnya 90 ribu, 100 ribuan. Dia nggak suka barangnya. Makanya gue bilang juga banyak seller yang jualan itu lupa kalau bagus versi kita belum tentu bagus versi market. Jadi harus tahu dulu nih bagusnya versi siapa nih gitu kan. Makanya gue bilang barang bagus doang nggak cukup gitu ya. Dan yang kedua, kadang gini, barang yang lo bikin udah bagus sih. Tapi yang jadi masalah adalah barang bagus lo itu nggak menyelesaikan satu masalah spesifik yang ada di market. Nah, itu juga bikin jadi sesuatu yang dalam tanda kutip apa ya? Ya jadi nggak menarik gitu loh. Kenapa gue bilang jadi nggak menarik gitu kan? Karena gini, contoh ya, kita misalnya ngomong contoh nih. Katakanlah kita bisa bikin satu masker yang kalau dipakai, masker ini nih, masker medis, ya kan, yang dipakai itu bisa benar-benar mencegah virus dan kuman itu nggak bisa masuk. Steril banget. Tapi poin berikutnya adalah, kan kalau pakai masker lo tahu ya agak pengap ya, bener nggak? Napasnya tuh anget-anget gitu lah ya, anget ya, bekas udara kita kan di situ juga gitu kan, ya buangannya di situ juga. Nah, masker yang lo pakai ini bener-bener kayak dipakai tanpa berasa masker tapi bisa melindungi dari virus dan bakteri nggak bisa masuk, gitu ya. Bagus sih, bagus, revolusioner, yes, nyaman lagi dipakainya. Tapi masalahnya adalah nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sekarang udah bukan lagi zamannya pandemi, bener nggak? Jadi masalah orang takut virus itu orang udah nggak takut, gitu ya. Udah aja, ya, emang kenapa gitu kan, nggak ada virus yang parah-parah banget gitu kan. Jadi itu bagus tapi ya nggak laku gitu loh, bener nggak? Nggak akan laku karena ya masalah apa yang disesuaikan. Dan ini biasanya bikin orang mikir jadi, ya kan kalau kayak gitu gue nggak harus beli sekarang dong, bener nggak? Nanti aja deh, ngapain gue beli sekarang, orang gue belum butuh, nanti deh. Kalau kayak tadi produk masker yang gue bahas ya, mungkin belinya ya zaman ada pandemi lagi yang amit-amit gitu kan, jangan sampai kejadian gitu ya. Atau ada lagi nih masalah berikutnya yang biasanya juga seller suka alami adalah ketika barang lu bagus tapi barang lu ini kesannya terlalu pintar dan jadinya ribet, terlalu sulit. Cukup banyak ditemukan ketika kita bikin sesuatu itu kita bikin pengen terlalu sempurna, jadinya terlalu ribet dan ya terlalu pintar gitu kan. Jadi kayak orang-orangnya yang pemakainya itu nggak nyampe levelnya ke situ gitu kan ya. Nah, contoh gimana? Nah, ini adalah contoh cara-cara buat di jualan. Misalnya anggaplah katakanlah gue lagi mau jual tablet nih ya. Tablet ini misalnya gue pakai speknya tuh, ya kan kalau lu ngerti ya jual teknologi begini kan, wah speknya udah pada tinggi-tinggi, bener nggak? Tinggi-tinggi, udah pada bahasa-bahasa dewa. Apakah banyak orang beli? Belum tentu.
Malah kalau nggak salah Apple yang dia menjual itu adalah dia selalu mendemokan barangnya dengan hal-hal yang paling simpel. Kayak ngeluarin, kalau yang legendaris itu ngeluarin apa tuh, laptop dari amplop gitu kan, dimana di zaman itu nggak mungkin tuh ada setipis itu, tapi dia bisa bikin yang setipis itu gitu kan. Itu adalah hal-hal yang bikin hal yang canggih, hal yang bagus, tapi dibikin sesederhana mungkin. Jadi kita perlu buat kayak konsumen kita tuh bener-bener ngerti kayak barang ini buat apa sih gitu. Karena kalau misalnya barang ini doang kalian nggak bisa ngerti buat apa, percuma gitu. Gini ya, kalau perhatiin nih sekarang itu banyak banget seller-seller China kan yang kemana-mana, betul nggak? Yang jualan kemana-mana. Apa sih kelebihannya mereka? Kelebihannya mereka sebenarnya satu. Mereka tuh bisa bikin barang bagus. Tapi apakah semua barangnya laku? Belum tentu. Cuma karena mereka berani bakar duit, berani keluar duit, jadinya barang yang mereka pun jadinya bisa nyebar di mana-mana. Jadinya laku juga gitu. Ujung-ujungnya seperti itu gitu. Karena sebenarnya itu adalah yang bisa kita tirukan. Sebenarnya gini, kalau kalian cuma fokus bikin barang tanpa ngelupain gimana caranya masarinnya, lu bakal pusing. Betul nggak? Apalagi kalau dikerjain semuanya sendiri, kecuali kalau lu nggak mau pusing. Tapi ini biasanya seller-seller dari China tuh sekarang kalau yang gue lihat ya, banyak yang strateginya tuh mereka jualan TikTok, mereka tuh nyari gitu kan, siapa sih yang bisa masarin produk mereka dengan efektif. Dan mereka ajak kerjasama, mereka kasih budget terkhusus, budget tertentu, dan akhirnya barang mereka bisa laku. Nah, itu bisa lu tiru gitu. Caranya gimana ya? Lu dengan kerjasama sama pihak lain. Jadi kalian bisa fokus ke menciptakan barang, bikinlah barang yang benar-benar bakal laku, dan biarin nanti orang lain yang jualannya ya. Jadi itu dia tadi kenapa gue bilang barang bagus doang nggak cukup gitu. Lo bener-bener harus bisa bikin barang tersebut relate, matching, sesuai dengan misalnya kebutuhan konsumen. Karena kalau misalnya barang kalian bagus tapi nggak matching sama konsumen ya nggak mungkin buat jualnya. Di situ lo butuh strategi marketing yang efektif. Lo perlu bisa ngejual dengan benar gitu. Karena gimana cara ngejualnya gitu, mungkin lo bisa lihat video-video yang lain, tapi kalau misalnya di antara kalian pengen dibantu dibikin strategi jualannya, cara yang efektifnya seperti apa, dan khusus buat barang kalian, lo bisa ngobrol sama tim gua. Kita punya program namanya konsultan pendampingan ordal, di mana di program ini kita bener-bener bantu risetin, kita bantu bikinin strateginya, kita bikinin plannya supaya barang-barang yang kalian punya, produk bagus yang kalian punya itu bisa kejual dengan efektif gitu ya. Nanti cara praktiknya gimana ya, tinggal lu jalani sendiri. Caranya kita udah bikin sesimpel mungkin. Cuman bulan ini mungkin kita udah nggak bisa terima terlalu banyak karena ya udah cukup banyak yang masuk juga. Kita udah mulai agak keteteran. Jadi lo yang masih mau, mumpung masih bisa, lo klik dan ngobrol sama tim gua sekarang ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Gue yakin 99% seller itu pasti paling benci sama satu tipe seller ini. Bener nggak? Jadi gini, kita udah capek-capek bikin produk, udah riset, udah ngapain, udah capek-capek, udah ngedesain bagus-bagus sebagus mungkin, dan begitu produk ramai, anjir, ada yang bikin KW-nya. Bener nggak? Udah bikin KW-nya, harganya dibanting lagi. Dan kita tuh kayak makin gitu kan. Yang lebih repot adalah kalau lu nggak bisa melakukan, nggak punya apapun buat menuntutnya. Bener nggak? Ya, terus gimana sih caranya biar maksudnya kayak kita tuh nggak kena seperti ini, atau gimana cara menghindarinya? Nah, di sini gue mau bagiin beberapa pengalaman gue, cara yang berhasilnya seperti apa, supaya ya barang kalian, ya kita nggak ngomong 100% aman dari seller pembajak sih, tapi kita lebih ke proteksi lah, karena kan bikin produk tuh nggak gampang, bener nggak? Nah, tapi sebelum kita mulai, gue mau kasih kalian satu data. Lo tahu gue selalu ngebawain ya maksudnya dari pengalaman gue, story gue, pengalaman yang kita kerjain gitu kan. Dan gue kasih insight-insight lagi yang mungkin di luaran gak ada gitu kan. Tapi gue anehnya adalah kenapa tingkat subscribe gue itu rendah banget. Yang di sini gue sadar, wah ini kayaknya banyak teman-teman seller gimana ya, lo pengen dibantuin tapi lo gak mau support balik. Jadi tolong please bikin data gue lebih baik. Bikin data gue lebih baik dengan sesimpel lo klik tombol subscribe. Kan gak susah. Bener gak sih? Ya, oke, yuk kita mulai. Jadi gini, kalau dari pengalaman pribadi gue, ada produk yang maksudnya gue udah tahu ini bakal dibajak. Jadi waktu awal gue bikin, gue udah tahu ini bakal dibajak. Gue udah bikin beberapa langkah preventif, gitu kan. Akhirnya dibajak juga, beneran, gitu kan. Nah, kenapa gue bilang gue tahu bakal dibajak? Karena dulu gue jualan suplemen, dulu produk yang gue jual, dan ternyata itu sempat laris banget, viral parah, gitu kan. Secara omset gede banget, tapi udah gitu di 2000, gue tuh mulai boomnya tuh di 2013 akhir 2014, dan 2015-16 banyak banget yang niru
gitu kan, banyak banget niru. Dan di pengalaman pertama gue kayak nggak tahu harus ngelakuin apa gitu kan. Nah akhirnya makin di sini gue maksudnya masih belajar gitu kan. Nah kemudian mungkin kurang lebih di 2022 akhir ya, sebelum TikTok Shop tutup, gue sempat kepikiran buat bikin buku tentang story waktu itu gimana caranya kita berhasil nge-growth satu brand dari 0 sampai punya omset 1 juta USD di TikTok dalam waktu kurang dari 1 tahun, 6 bulan kurang malah tepatnya. Itu gue bikin jadi buku pertama gue. Dan ketika gue mau bikin, gue tahu nih anjir pasti banyak yang niru, pasti banyak bajakan, dan gue benci bajakan. Jujur gue benci bajakan karena maksud gue kayak lu nggak ngehargain orang banget sih gitu kan, bener nggak? Orang udah capek-capek lu main nyontek aja. Dan salah satu yang gue kepengen adalah gue bikin materi-materi tambahan yang itu gue masukin di barcode, dan aksesnya itu cuman gue kasih buat orang-orang yang beli buku real di gue, karena gue bisa bikin website dan lain sebagainya, jadi itu proteksi buat gue lakuin gitu kan. Gue pikir harusnya sih yang ngebajak juga mikir kali ya, pakai otak kali ya, bener nggak? Nggak gitu-gitu banget kan gitu kan. Nah dan ketika kita promosiin, kita selalu membahas tentang itu. Nah ternyata yang gue takutkan kejadian, boom, muncul juga lah para pembajak, yang akhirnya gue juga kayak anjir lu tuh kayak kok gitu banget sih gitu kan. Cuman mungkin karena ada proteksi itu, kalau dibandingin buku-buku lain, tingkat pembajakan buku gue, tingkat ordernya dikit, karena mungkin orang tahu ya kan, yang mau beli tahu tuh, oh ini ada ininya, dan banyak fitur positif yang kita kasih kalau lu beli aslinya, bukan beli bajakannya. Nah mampus kan di situ kan. Itu gue lakukan seperti itu ya. Satu poin gue selamat, dan berikutnya gue pernah lagi bikin beberapa produk lain seperti itu, gue lakukan hal yang sama dan akhirnya muncul juga. Tapi meskipun udah gitu, kadang kita juga gemes kan, kayak anjir ini orang mau diapain ya gitu. Karena akhirnya karena kita udah siapin hakinya juga di TikTok gitu ya, untuk di TikTok dan di Shopee, karena kita punya channel ke dalam cukup kuat, gue bisa ngelaporin kayak list orang-orang yang membajak produk gue karena gue pegang hakinya. Dan buku gue kan kelihatan hal yang sama banget, bener ya, hal yang mungkin lo nggak bisa, maksudnya kalau baju mungkin bisa dibeda-beda dikit, kalau ini kan sama banget. Gue laporin, dan setelah gue laporin ternyata ya SKU-nya di take down semua, lumayan memberikan efek jerak gitu kan. Meskipun ya kadang berapa bulan sekali kita perlu melakukan itu lagi dan itu lagi, karena ternyata pembajaknya nggak kapok-kapok gitu. Karena itu adalah yang gue cerita alamin. Terus gimana caranya kalau misalnya barang lu bukan buku dan lu nggak bisa ngelakuin ini? Nah di sini nih gue mau spill beberapa solusi yang bisa jadi inilah yang lu nantikan. Yang pertama sebenarnya gini, sama seperti yang gue bilang di awal, lu harus selalu berpikir kayak kalau lu mau jualan, lu mau bikin apapun, itu pasti bakal ada yang bajak. Jadi pertama kita sikapnya udah kayak gue ya, dari awal gue udah cerita ya, gue dari dulu gue udah tahu bakal ada yang bajak. Gimana nih caranya biar gue memanfaatkan pembajak gue buat misalnya dapetin benefit-benefit khusus ya, mungkin kalau gue pakai barcode atau apapun gitu. Karena ada nggak satu hal yang kalian bisa dapetin sesuatu yang beda, apakah experience khusus. Nah itu yang maksud gue lu perlu pikirin. Jadi fokus pertama adalah lu tahu itu bakal dibajak gitu ya. Fokusnya meskipun bakal dibajak, bikin aja, karena kalau lu nggak bikin juga lu rugi, bener nggak ya kan. Yang kedua nih, ketika lu mau jual produk, coba jual lah, jangan cuma jual produknya. Banyak banget orang tuh ngejual cuma produk, tapi jual lah solusi apa yang didapetin dari bukan produk tersebut. Contoh gue tadi cerita gue jual buku, orang pengen lebih pintar, orang pengen lebih tahu, orang pengen lebih, ini gue kasih banyak hal-hal baru yang ditambahin di luar. Nah misalnya kalau lu jual barang, katakanlah lu jual dompet kulit misalnya, jangan cuma jual dompet kulit, tapi dompet kulit ini bikin lu jadi apa nih gitu kan. Lu bisa pakai strateginya kayak brand-brand luxury brand. Luxury brand itu membuat kayak orang itu kalau lu pakai ini menambahkan kepercayaan diri karena lu tahu beli yang asli. Bahkan kalau lu misalnya lihat kayak brand-brand premium ya, mereka yang pakainya dikit karena cuman orang-orang sedikit yang tahu-tahu aja yang pakai. Dan yang tahu-tahu aja tuh bisa tahu ini bedanya asli apa palsu, karena ada beberapa hal yang maksudnya detail yang misalnya cuma dikasih tahu di situ doang dan susah ditiru. Nah itu adalah seperti itu. Nah atau misalnya gini, lu bisa juga main di detail yang nggak kelihatan, yang disebutnya unseen advantage. Contoh, SOP produksi ketat, quality control ketat, supplier eksklusif, formula khusus, or whatever. Gitu. Contoh kayak Nike dia kan gak cuma jual sepatu, mereka punya research, teknologi bahan, endorsement atlet, gitu. Kompetitor bisa tiru modelnya, tapi nggak bisa tiru certain ekosistemnya. Belum lagi perasaan kalau, oh gue pakai Nike kayaknya jadi lebih jago nih. Itu adalah perasaan yang dijual. Malah kalau kemarin ya, gue sempat nonton satu film, mungkin kalian bisa lihat di Netflix, The Art of Sarah. Itu tuh film yang ngebahas tentang pembuatan luxury brand
gitu ya. Sebenarnya dia ada tentang detektif sih, tapi ada tentang luxury brandnya gue lihat. Dan lo tau gak, ada satu poin yang maksud gue tuh kayak gila nih, keren juga gitu kan. Dia menceritakan kalau kadang luxury brand itu kalau dilihat dari detailnya yang bedain asli dan palsu sesimpel gini. Kalau yang palsu mereka ngejar kesempurnaan, gak ada cacatnya. Sedangkan luxury brand ternyata ada cacatnya guys. Jadi lo bayangin aja, jadi kayak ada cacat jadi mahal. Gitu kan. Nah terus udah gitu lu juga perlu bener-bener manfaatin momentum. Nah ini banyak seller sering lupa. Momentum tuh apa? Begitu itu lu rame, orang belum sadar, itu lu harus dapetin sebesar mungkin. Keluarin sebesar mungkin. Iklaninnya sebesar mungkin. Satu hal yang gue belajar dari seller China adalah ketika mereka tahu itu perlu laris, mereka bakal naikin budget mereka gila-gilaan selama target loss mereka masih tercapai dan mereka masih untung. Kenapa? Karena mereka tahu ini nggak ada produk yang umurnya selamanya. Sedangkan kalau seller kita di Indo nih, kita selalu berpikir kalau udah laris, seller kita laku selamanya. Nah itu dia yang lu salah. Gitu kan. Nah berikutnya yang lu perlu bisa terus lakuin adalah bikin edukasi pasar. Edukasi pasar tuh kayak gimana sih? Lu ngasih tahu, ngajarin nih tentang market lu gitu ya. Dengan kayak gini lu bakal bikin kompetitor lu terlihat murahan gitu ya. Kenapa? Ya karena ini strategi yang pinter banget gitu. Kenapa sih barang yang ini bagus? Kenapa sih barang yang itu bagus? Bikin kompetitor terlihat jelek. Nggak dijelek-jelekin. Tapi standar lu memang naik. Audiens lu memang lebih naik gitu. Bahkan gini jujur ya, kita di PA sekarang secara agensi mungkin harga kita dibilangin sampai mahal banget untuk di level big brand, enggak. Tapi kalau di level SMB kita cukup tinggi, kita cukup premium. Harga kita cukup premium. Terus pernah ada satu kali kayak tim internal gue bilang, kok ini kita banyak yang murah nih, gimana kalau kita mau coba tapi ketika ditawarin yang ini sellernya nggak mampu gitu kan. Mereka pengen yang lebih murah, gimana kalau kita bikin yang murah gue. Dan gue berasa kayak kalau misalnya di MEA kita bikin murah, nanti value-nya kita juga hilang gitu kan. Ada hal-hal yang maksud gue, kita tuh premium karena banyak, maksudnya gini, banyak service-service yang kita udah siapin dan itu tuh butuh cost gitu loh. Dan kalau misalnya kita turunin harga, artinya kan cost-costnya ada yang berkurang dong. Nah ketika berkurang ujung-ujungnya outputnya bakal menurun dong. Dan kalau menurun kan artinya nggak akan dapetin yang bagus gitu loh buat ke seller, dan hasilnya kalian mungkin nggak oke gitu kan. Nah gue bilang, udah gini aja deh, kita kata gue kita coba kalau mau bikin yang murah, kita tawarin, jangan pakai nama MEA, gue bilang. Kita bikinlah yang kedua, misalnya katakanlah seperti itu. Tapi gue cuma mau trial dulu, ada yang mau apa enggak gitu kan. Dengan harga yang bahkan 30, cuman harganya akhirnya kita bikin 30% harga kita. Lo kebayang gak sih, jadi kayak 1 juta banding 300.000, murah banget kan. Dan ketika seller yang bilang gak punya budget, kita coba tawarin. Dan kita udah cobain 3 bulan, lo tau gak? Gak ada satupun yang mau. Sampai gue mikir kayak, anjir, gue kasih lu murah kok lu gak mau sih gitu kan. Mereka malah belum ngambil karena ya udah, gue mau nabung aja deh, mau sama lu aja. Ya mungkin itulah efek dari edukasi pasar yang tadi gue bilang. Ya. Nah, dan terakhir, lu perlu punya aset digital sendiri. Jangan 100% lu bergantung pada marketplace, TikTok Shop, sosial media. Kenapa? Karena itu satu bukan aset lu. Yang artinya, kapanpun mereka bisa ban lu, kapanpun bisa tutup, dan lu bahkan nggak punya data pembeli lu. Nah, ketika lu punya aset digital lu sendiri, gitu ya, lu punya website sendiri, lu punya list sendiri, lu punya komunitas sendiri, ketika apapun berubah, lu bisa tetap hidup. Nah, contohnya gimana bikinnya, kan susah nih. Lu bisa coba pakai link kreator, gitu ya. Di sini, lu bisa bikin website lu sendiri, datanya punya lu. Ibaratnya datanya tidak akan kemana-mana, datanya adalah 100% hak lu bisa pakai anytime, dan lu bisa blast email, WhatsApp, segala macam untuk memastikan orang tersebut beli lagi dan beli lagi buat barang lu juga. Jadi itu dia tadi tuh, beberapa cara supaya barang lu ketiru kompetitor. Karena kalau lu cuma ngandalin e-commerce, misalnya e-commerce-nya lagi senang sama pesaing lu, terus gimana? Bener, sering banget lu gue dapet pertanyaan lu. Tapi kalau kayak gini, lu punya data, lu jualan langsung deh ke ini lu. Lebih enak kan?